We don't care. Let me tell you something. We don't care. Jerry. I don't fucking fuck! Stop screaming! Stop! British Grand Prix 2025. Kita kembali ke tempat di mana F1 World Championship lahir 75 tahun yang lalu. Dan seperti video gue sebelumnya, ini merupakan track ikonik yang sampai saat ini masih memberikan kita balapan-balapan gokil. Nah, salah satunya ialah tahun ini. Oke, jadi gimana balapan British Grand Prix 2025 tadi? Well, gue akan beri rating 4,5 dari 5. Sama lah kayak Australia ya, benar-benar seru dengan kondisi gado-gado. Biasalah, gado-gado tuh emang sedap banget lah pasti ya. Tapi agak kecewa dikit aja sama beberapa hal di balapan ini, karena bisa aja gue kasih 5 dari 5 ya. Tapi yaudah nanti lah gue bahas ya kenapa ya. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja gue bahas winners and losers British Grand Prix 2025. Winner chicken dinner pertama ya sudah jelas ya McLaren ya. Oke, Oscar Piastri. Jujur ya, gue tuh nggak bisa ngasih pendapat gue ya soal penalti dia karena balik lagi, gue nggak punya data dan telemetri seberapa keras dia ngerem ya di safety car kedua tadi. Tapi biasanya kalau safety car ending, emang Oscar sebagai leader ya, pemimpin balapan, resmi jadi de facto safety car-nya. Jadi dialah yang punya hak untuk kontrol pace yang lain. Dan yang gue benar-benar heran, kenapa mereka 2 kali loh ya di balapan ini, kalau kalian sadar ya, umumin safety car endingnya itu pas di sektor 3 dan benar-benar deket sama pit lane-nya. Jadi kayak cuma berapa meter dong dari pit lane-nya gitu. Kan buat para pembalap jadi minim persiapan ya kan. Dan kasus Oscar Piastri tadi itu juga salah satunya karena itu. Tapi jujur dah, 10 detik menurut gue untuk hal kayak gitu agak berat sih kata gue. Mungkin 5 detik penalti menurut gue udah cukup, ya udahlah, udah cukup pas lah. Tapi ya udahlah ya. Keren sih, tapi nih orang ya, tadi pas di hujan itu sempat bangun gap sekitar 13, 14, 15 detik sampai akhirnya terjadi kasus itu ya. Dan setelah itu Lando ya nyaman aja di depan ya dan menang untuk pertama kalinya di Inggris. Title fight musim ini bakal semakin panas ya menuju summer break. Bayangin aja kalau Oscar tuh menang tadi ya, gap itu jadi 22 poin. Tapi karena ini kebalikannya, jadi 8 poin. Jadi segitu mainnya, jadi ya lumayan crucial juga nih untuk bisa menang di depan pembalap rivalnya. Cuman agak kecewa aja gitu ya karena penalti itu. Karena kita bisa lihat duel McLaren lagi on track kalau bukan karena penalti nggak jelas itu cuy ya. Karena kalau ada duel itu di akhir-akhir, gue yakin tuh gue bakal kasih balapan tuh 5 star sih. Cuman ya pas setengah aja dah. Buya kedua, gue akan berikan ke Nico Hülkenberg ya. Wow, akhirnya cuy, nggak anti podium lagi ya. Gacor lah Om Jerman ini ya. Jujur aja, siapa yang berani ngebet dia tuh bakal podium hari ini? Gua mah rasa nggak ada ya. Start dari posisi ke-19 dan gue tahu cuaca gado-gado pasti bakal membuat beberapa kejutan. Wajar lah kalau cuaca gado-gado itu pasti bakal ada naik dan turun drastis banget kayak market. Tapi ya siapa sangka gitu yang take profit paling gede itu malah si Nico Hülkenberg. Gacor kali lah di Sauber ya kan, mobil Gojek podium cuy. Jadi dia setelah beberapa kondisi gado-gado itu di mana hujan tuh turun deras dan lain-lain, dia naik ke posisi 5. Terus Max kan spin tuh, naiklah ke posisi 4 dan akhirnya salip Lance Stroll untuk posisi ketiga. Tapi tantangan terbesarnya ialah ditekan sama Lewis Hamilton di Ferrari-nya dan di home race-nya. Dan itu pun dia defend dengan baik ya, tidak memberikan Lewis celah untuk lewat. Dia pit dan malah makin jauh dari Lewis gap-nya ya. Setelah itu ya dia nyaman aja di depan dan akhirnya dia meraih podium pertamanya yang sangat dia tunggu-tunggu itu. Bayangin dah, lu udah lebih dari 1 dekade balapan di F1, tapi belum pernah dapat podium sekalipun karena berbagai macam hal ya. Seapa-sapa diri lu sampai harus membawa rekor itu mungkin nanti sampai lu pensiun. Tapi tenang, anti podium story ini resmi tamat coy. Dan ya gue baru nyadar Nico Hülkenberg podium duluan dibandingkan GTA 6 keluar ya. Lah, iya juga ya. Buya ketiga akan gue berikan ke Pierre Gasly. Oke, Pierre Gasly. Gue respect banget sama nih pembalap asli. Ini orang benar-benar underrated di balapan ini ya. Di free practice, entah kemana lah pace ini orang. Ya Alpine secara umum sih, kayak benar-benar no pace banget lah Alpine di weekend ini. Kayak ini orang benar-benar no hope banget gitu setelah free practice ya. Tibalah qualifying dan lagi-lagi
tembus Q3. Jadi mirip kayak di Austria kemarin. Udah hope banget ya di free practice, di qualifying tembus Q3. Lalu di race juga sempat berada di top 5. Nah dari situ aja, dia udah struggling parah. Tapi kerennya bisa bertahan dan mampu finish di posisi ke-6, nyalip Lance Stroll di akhir-akhir. 8 poin, dan emang terlihat bagus ya hasilnya ya. Cuman mengingat Sauber dapat podium dengan Nico, Aston cetak poin besar juga di mana 2 pembalap mereka cetak poin, Williams juga cetak poin. Ya jujur aja tetap juru kunci juga. Tapi lucu aja gitu ya. Gue nonton startnya balapan tadi ya, dan ngerasa kok kayak ada yang aneh gitu. Tapi gue nggak tahu apaan. Ternyata gue lihat grafiknya, si Ono udah di list out cuy. Padahal nggak ada kelihatan sama sekali cuy. Dan menurut gue nggak ada peduli juga dia out gitu. Bahkan komentator aja butuh berapa lap baru sadar kalau dia tuh DNF. Sekarang ente-entenya dan yang pertama akan gue berikan ke Max Verstappen. Nah, pole kemarin benar-benar alien dah. Salut gue. Dengan setup lurusannya dikenceng dan berkat towing juga, Max melakukan sisanya di tikungan dan berhasil. Gacor, dapat pole. Tapi di race benar-benar nowhere pace-nya ya, dan dengan mudah disalip oleh Oscar. Dan setelah hujan turun, dia membuat kesalahan dan Lando pun juga menyalipnya. Beruntung Lando slow stop dan dia naik lagi ke posisi 2. Dan setelah safety car kedua, mau masuk, dia harus rem mendadak karena Oscar tuh cukup lelet. Nah ini yang gue kesel nih ya. Yang gue kesel tuh banyak orang salahin Oscar karena dia membuat Max spin di valley menuju chicane. Ya, emang bener, insiden Oscar itu di Hangar Street itu membuat dia sedikit kaget dan kurang preparation saat mau restart, jadi momentumnya hilang sedikit. Tapi, FIA pun juga aneh gitu, seperti gue bilang tadi, kenapa endingin safety car ketika mereka tuh udah benar-benar di sektor 3 gitu ya. Ya, selebihnya salah Max juga kenapa dia spin ya, dan untung aja nggak sampai nubruk tembok. Ya, turun aja ke posisi 10-an ya, kalau nggak salah ya. Tapi masih bisa damage limitation dan finish di posisi ke-5. Ya, tetap aja alien ya kan. Tapi jujur ya, balapan itu benar-benar merupakan balapan pertama setelah sekian lama gue lihat Max tuh membuat banyak banget kesalahan. Kayak 1-2 kesalahan, ya oke lah, gak masalah. Tapi di race ini, 4-5 kali tuh ada kalau nggak salah cuy. Dan 2 kalinya itu lumayan fatal. Yaitu menunjukkan betapa ampas Red Bull 21 itu sekarang. Dan gue rasa akan sangat susah untuk Max bisa kembali ke title fight. Bukan nggak mungkin, tapi bakal susah aja. Apalagi kalau McLaren bakal terus dominan kayak gini. Ya udah, mending mudik aja lah di para musim kedua nanti. Jangan so iya deh. Ya. Oh ya, sedikit mention Yuki juga karena ya dia parah juga di balapan ini ya. Harusnya ini balapan yang mana dia tuh bisa manfaatin kesempatan raih poin-poin gede dengan cuaca gado-gado. Apalagi Max juga sedikit ya meh lah di balapan ini ya. Cuman ya dia juga malah meh, lebih parah lagi, ngerusuh sama Haas lagi ya. NT kedua akan gue berikan ke Racing Bulls. Ya, dapat dikatakan ini benar-benar weekend yang lebih baik dilupakan oleh keluarga Red Bull ya, termasuk Racing Bulls. Liam Lawson, ini benar-benar apa saja saat start. Nggak tahu kalau Esteban kena sandwich sama Yuki lagi ya. Dan itu membuat dia terpental di Ain3 dan DNF. Ya, kalau kalian sadar, cuma satu rookie yang bertahan di balapan ini dan lagi-lagi selalu di kondisi hujan ya mereka berulah ya. Nah, sisa Isaac dan harusnya bisa diandelin lah ya. Isaac pun juga melakukan rookie mistake di mana dia nggak bisa lihat mobil di depannya yaitu Kimi Antonelli ya. Dan pada akhirnya nyeruduk dia dari belakang kayak banteng ya dan DNF juga. Ya gue bilang rookie mistake, tapi jujur aja visibilitas saat itu emang lagi jelek-jelek ya cuy dan nggak bisa lihat pembalap di depan. Jadi ya lampu merah kedap-kedip itu aja pun nggak bisa bantu dia gitu. Alhasil Racing Bulls double DNF dan setelah balapannya luar biasa di Austria mereka harus meninggalkan Silverstone dengan telur poin. Gak apa-apa lah, Racing Bulls musim ini selalu memberikan hawa-hawa positif, tapi sekali-sekali negatif ya gak apa-apa lah. Yang penting mah masih di atas Alpine cuy. Yeah, boy. NT ketiga akan gue berikan ke Charles Leclerc dan gue juga jadiin satu aja ya sama Mercedes juga. Ketiga pembalap ini gambling di awal dengan ganti ban slick. Ya Kimi agak nantian sih sebenarnya dan bisa dibilang itu strategi yang salah dan gak masalah sebenarnya karena itulah yang bisa terjadi ketika kondisi gado-gado. Lu bisa menang banyak dan sebaliknya. Nah masalahnya, setelah itu mereka nggak recover. Kimi tuh kena seruduk dari belakang sama Isaac ya seperti gue bilang tadi, yang membuatnya harus DNF beberapa leg kemudian, karena udah rusak juga radiatornya. George juga mencoba gambling lagi dengan mengganti ban slick di akhir-akhir, yang dimana menurut gue itu sedikit keawalan, dan dia juga sempat spin, tapi untung aja nggak crash ya. Sementara Charles Leclerc sebenarnya udah cukup oke ya dia di akhir-akhir untuk damage limitation. Tapi malah melakukan beberapa kesalahan sana-sini dan akhirnya juga untuk kesekian kalinya ketika cuaca gado-gado, dia tidak bisa meraih hasil bagus. Jujur ya, gue bahkan lupa kapan terakhir kali Charles
finish di podium ketika cuaca tuh gado-gado. Nggak pernah malah kayaknya nih ya, seinget gue ya. Selalu aja pas, makanya gue bingung gitu. Ya, bukan hasil yang bagus dari ketiga pembalap itu. Menurut gue tiga-tiganya memiliki peluang untuk raih hasil bagus kayak podium di sini. Cuman ya gambling yang tidak berhasil dari ketiga pembalap tersebut. Kalau Nico Hülkenberg dapat take profit yang paling gede di balapan ini, kalau tiga pembalap ini ya dapat stop loss yang paling gede. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah cuy, udah lelah cuy. Tapi masih seneng cuy Nico berpodium ya. Tapi juga sedih cuy, kenapa kita nggak bisa lihat duel McLaren itu ya, kayak di Austria kemarin. Ayo udahlah, nggak usah banyak cincong dah. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.